Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas persoalan UAS Final Project dengan judul analisis harga beras untuk wilayah daerah Kota Surabaya pada tahun 2024 menggunakan interpolasi Lagrange dan Newton. Sebelumnya, ayo kita mengulik dulu daftar isi dari PPT kali ini. Untuk bab 1 sendiri berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Bab kedua hanya berisi kerangka teori. Bab ketiga, metode penelitian. Dan bab keempat, hasil pembahasan. Bab kelima, kesimpulan. Untuk bab 1 sendiri berisi latar belakang. Beras merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia. Karena rata-rata rakyat di Indonesia itu bahan pangan utamanya adalah beras. Terutama pada kota Surabaya, yang sebagai salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Analisis harga beras di kota ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan ketahanan pangan. Menggunakan metode interpolasi seperti Lagrange dan Newton dapat digunakan untuk memprediksi harga beras berdasarkan data historisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga beras di kota Surabaya pada tahun 2024 dan mengevaluasi keakuratan metode interpolasi tersebut. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri adalah aspek penting yang harus selalu ada karena sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasari studi kali ini. Untuk rumusan masalah yang pertama, itu adalah bagaimana pola perubahan harga beras di kota Surabaya pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kedua adalah seberapa akurat metode interpolasi Lagrange dan Newton dalam memprediksi harga beras di kota Surabaya. Dan rumusan masalah ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga beras di kota Surabaya selama tahun 2024. Selanjutnya untuk batasan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya. Oke, untuk batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada analisis harga beras di kota Surabaya selama tahun 2024 dan menggunakan metode interpolasi Lagrange dan Newton saja. Untuk tujuannya, tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk menganalisis pola perubahan harga beras di kota Surabaya selama tahun 2024, mengevaluasi keakuratan metode interpolasi Lagrange dan Newton dalam memprediksi harga beras, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga beras selama periode penelitian. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren harga beras dan efektivitas metode interpolasi yang digunakan, sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Bab 2. Kerangka teori. Konsep-konsep dasar mengenai metode interpolasi, khususnya metode Lagrange dan Newton. Metode interpolasi adalah teknik untuk memperkirakan nilai-nilai antara dua titik data yang diketahui. Metode interpolasi Lagrange menggunakan polinomial Lagrange untuk membuat fungsi interpolasi berdasarkan titik data yang ada. Metode ini memiliki kelebihan dalam kemampuannya untuk menghasilkan fungsi interpolasi yang sesuai dengan menghasilkan fungsi interpolasi yang sesuai dengan semua titik data. Sementara itu, metode interpolasi Newton menggunakan polinomial Newton yang dibangun secara rekursif berdasarkan perbedaan terbagi, yakni divided difference. Metode ini memiliki kelebihan dalam fleksibilitasnya dalam menambahkan titik data baru tanpa harus mengubah polinomial yang sudah ada. Kedua metode ini akan diaplikasikan dalam analisis harga beras untuk tahun 2024 guna mengevaluasi keakuratan dan efektivitasnya. Dan untuk bab selanjutnya, ini bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab ketiga berisi metode penelitian. Tapi karena metode penelitian sebelumnya kami menggunakan flowchart, kami ingin lebih menjabarkan pada langkah-langkahnya saja.
dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kami mulai mengumpulkan data harga beras daerah Kota Surabaya yang didapatkan dari data Bank Indonesia Harga Pangan. Selanjutnya, memilih data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data harga beras untuk wilayah Kota Surabaya dari tahun 2024, mulai dari bulan Januari tanggal 1 hingga diakhiri oleh bulan Desember. Setelah itu, menerapkan metode interpolasi Lagrange pada data yang telah dikumpulkan. Dan selanjutnya memprediksi harga beras berdasarkan hasil interpolasi. Setelah itu, menerapkan metode interpolasi Newton pada data yang telah dikumpulkan. Dan juga memprediksi harga beras berdasarkan hasil interpolasinya. Baru, kami mengambil kesimpulan untuk akhir dari kedua metode tersebut. Berikut adalah data harga beras yang kami dapatkan dari Bank Indonesia Harga Pangan. Mula-mula, saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi Lagrange-nya. Metode interpolasi Lagrange saya menggunakan rumus Lx sigma 4i sama dengan 0. Y1 kali Li kurung buka X kurung tutup. Setelah itu saya jabarkan rumusnya, saya bagi menjadi 5 karena saya mengambil 5 titik yang berbeda. Titik utama yang saya gunakan untuk memprediksi itu adalah pada tepat tanggal 150 pada hari ke-150. Tapi titik-titik lainnya yang saya menggunakan untuk intervensinya itu adalah hari pertama, hari ke-99, hari ke-182, hari ke-274, dan hari ke-365. Untuk hari yang pertama atau L0-nya, saya mendapatkan hasil min 0,792. Hasil keduanya pada tanggal 99 atau L1-nya 0,423. L2-nya mendapatkan hasil min 0,731. L3-nya mendapatkan hasil 1,221. Dan L4-nya pada tanggal terakhir 365 mendapatkan hasil 0,695. Setelah mendapatkan hasil itu, kami mengkalikannya. Sebagai contoh, pada tanggal 1 itu mendapatkan tertera harga sebesar 13.900. Setelah itu saya kalikan dengan hasil yang sebelumnya min 0,792. Setelah itu saya urutkan semuanya, hasilnya sekitar 14.476,48. Dan saya menerapkan perhitungan kali ini menggunakan pemrograman Python, dan saya menggunakan Google Colab untuk dapat menampilkan grafik dari kode yang telah saya buat. Dan berikut adalah grafik harga keseluruhan dari interpolasi Lagrange-nya. Selanjutnya, Dan ini untuk yang selanjutnya yaitu interpolasi Newton. Setelah saya mencari titik datanya itu ternyata sama dengan yang interpolasi Lagrange sebelumnya itu tepat di 150. Dan untuk ini datanya, ini X1 ini hari ya, berarti hari ke-1, hari ke-99, hari ke-182, hari ke-274, dan hari ke-365. Dan menghasilkan ini. Dan untuk yang Y1 ini itu apa? Harga pada hari tersebut. Jadi hari satu itu menghasilkan harga ini dan 99 dan seterusnya.
dan menghasilkan semuanya ini kayak deltanya itu terisi semua gitu eh, dari perhitungan yang ini. Jadi kayak dibagi gitu loh, kayak hari satu sama hari ke ini hari ke 99 kan sesuai sama ini, dan yang ini tuh hari yang pertama. Jadi kayak dibagi gitu, baru habis dikurangi terus dibagi hasilnya ini dan seterusnya kan kayak gitu. Dan untuk interpolasi Newton itu kami memakai ini, memakai rumus ini. P dalam kurung X sama dengan Y0 ditambah delta Y0 dalam kurung X dikurangi X0 plus delta pangkat 2 Y0 dalam kurung X kurangi X0 dalam kurung lagi X dikurangi X1 plus delta pangkat 3 Y0 X kurangi X0 terus X kurangi X1 X kurangi X2 plus delta pangkat 4 Y0 yakni X kurangi X0 X kurangi X1 X kurangi X2 X kurangi X3. Jadi setiap delta itu kayak nambah X-nya gitu loh kan, ini kan nggak apa, pangkat satu ini kan hanya ini saja. Terus belakang X-nya itu nol. Jadi kalau delta 2 itu kayak nambah satu gitu loh di sini. Dan seterusnya sampai delta yang pangkat 4 gitu. Dan setelah itu data yang sebelumnya tadi, data ini kita masukkan ke sini. Kayak ini tadi. Kan ini yang delta satu ini, yang delta pangkat satu ini. Dan seterusnya. Dan untuk hasilnya itu ini hasilnya. Yang ini kan titik utamanya kan. Apa titik data yang utama itu 13.900. Dan ini hasil yang delta pangkat satu, dan ini yang pangkat 2, pangkat 3 dan pangkat 4. Dan itu kalau dijumlahkan itu menghasilkan 85.3 dan ini grafiknya setelah melakukan itu coding di Python itu kan kita mengeceknya di Google Colab. Jadi menghasilkan grafik ini untuk mengeceknya kan apa kita di Google Colab terus menghasilkan grafik seperti ini. Ini grafiknya, grafik Newtonnya. Terus selanjutnya bab 5 akan Sebelumnya dijelaskan oleh untuk rekan prediksinya saya. itu saya gunakan yang pada titik 150. Kenapa menggunakan titik itu? Setelah saya cari tahu, penggunaan kedua metode itu kurang efisien untuk memprediksi harga yang ada di masa depan. Jadi, itu kurang efektifnya itu data yang saya tampilkan itu hanya pada tahun 2024. Seharusnya untuk dapat prediksi masa depan itu diperlukan beberapa puluh tahun ke belakang agar dapat menilai seberapa besar perubahan yang terjadi akhir-akhir tahun itu. Jadi saya hanya mengambil prediksian pada tepat dari 150 tersebut. Selanjutnya untuk bab kelima yang berisi kesimpulannya. Dalam melakukan prediksi harga beras menggunakan metode interpolasi baik Lagrange maupun Newton, kedua metode tersebut menghasilkan hasil mendekati satu sama lain dengan konsistensi yang signifikan. Berdasarkan data harian dari tahun 2024, kami mendapatkan hasil interpolasi Lagrange yaitu sekitar 14.476,48 rupiah dan hasil untuk interpolasi Newton sekitar 14.585,33 rupiah. Well, dari menggunakan metode tersebut, kedua metode tersebut, saya menyadari adanya kekurangan saat saat saya menggunakan kedua metode tersebut. Dimulai dari interpolasi Lagrange-nya dahulu. Dalam interpolasi Lagrange, polinomial derajat tinggi kurang
sangat sensitif dan berpotensi menghasilkan kesalahan yang besar saat melakukan perhitungan. Yang kedua, kurang praktis karena perlu perhitungan ulang polinomial saat menambahkan titik data baru. Yang ketiga, rentan terhadap fenomena Rauch yang menyebabkan osilasi besar pada polinomial. Selanjutnya, untuk interpolasi Newton akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk kekurangan yang kedua itu kan interpolasi Newton, yaitu kompleksitas perhitungan pada selisih terbagi bisa rumit dan memakan waktu, terutama untuk dataset besar. Peka terhadap selisih besar di antara titik data yang dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil interpolasi. Yang terakhir, ketergantungan pada urutan data yang membutuhkan perhitungan ulang saat menambah titik data baru. Tapi, walaupun begitu, hasil interpolasi ini tetap menunjukkan bahwa metode interpolasi Lagrange dan Newton memberikan hasil yang konsisten dan dekat satu sama lain, menunjukkan kemampuan prediksi yang baik dan akurat dalam prediksi waktu di antara data yang tersedia dalam satu tahun. Ada tambahan? Cukup. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat